Halo Sobat Modif dimanapun kalian berada, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang masih berjuang nabung untuk membeli mobil impiannya, tetap semangat ya. Saya doakan semoga mobil impian Sobat bisa segera terbeli. Transportasi publik di beberapa negara memang sudah sangat maju apabila dibandingkan dengan negara Indonesia. Misalnya aja di Singapura, transportasi publik seperti MRT benar-benar sudah terintegrasi dengan sangat baik loh. Seluruh area di negara ini dapat diakses dengan sangat mudah dan murah tanpa harus memiliki sebuah kendaraan pribadi. Di Malaysia pun sebenarnya sudah cukup baik untuk transportasi publiknya. Akan tetapi masih kurang terintegrasi nih sob. Sedangkan kalau naik transportasi online kayak Grab gitu, biaya transportasi pun jadi mahal. Oleh karena itulah, buat pelancong yang ingin mendapatkan fleksibilitas yang tinggi dan berencana melakukan perjalanan jarak jauh, saya sangat menyarankan untuk menyewa mobil di Malaysia nih. Lalu, apa aja sih yang harus dipertimbangkan ketika kita ingin menyewa mobil di Malaysia? Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 tips berkendara di Malaysia. Tapi sebelum saya mulai, seperti biasa, buat yang belum subrek, bisa subrek channel Hobi Modifikasi terlebih dahulu biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Kalau udah, saya ucapkan terima kasih dan mari kita lanjutkan pembahasan kali ini. 1. Harus punya SIM. Tips pertama buat Sobat Modif yang ingin menyewa mobil di Malaysia adalah harus punya SIM terlebih dahulu. Terserah mau itu SIM hasil nembak atau bukan, yang penting Sobat Modif harus punya SIM. Beruntungnya negara Malaysia masih bisa menggunakan SIM Indonesia nih. Jadi Sobat Modif nggak perlu membuat SIM internasional lagi karena sudah dijamin oleh perjanjian yang berlaku di negara ASEAN sob. Saya sendiri sudah menanyakan langsung ke rental mobil yang bersangkutan apakah SIM Indonesia dapat digunakan untuk menyewa mobil di Malaysia. 2. Umur wajib di atas 21 tahun. Tips kedua adalah pastikan bahwa umur Sobat Modif udah mencapai 21 tahun atau lebih. Hal ini dikarenakan menurut peraturan penyewaan mobil di Malaysia, batas minimal umur wisatawan agar bisa menyewa dan mengendarai mobil di Malaysia adalah 21 tahun. Apakah bisa dinego? Sayangnya nggak bisa sob. Peraturan dan hukum di Malaysia memang cukup strict nih, beda sama di Indonesia. Jadi pastikan umur Sobat Modif pas menyewa mobil di Malaysia tuh minimal adalah 21 tahun atau lebih. 3. Patuhi marka dan rambu. Tips ketiga ketika Sobat Modif ingin menyetir mobil di Malaysia adalah selalu patuhi marka jalan dan rambu lalu lintas nih sob. Driver di Malaysia bisa dikatakan sudah sangat patuh dengan marka jalan dan juga rambu lalu lintas. Berbeda banget nih dengan Indonesia yang kadang masih bisa dinego-nego tipis alias sama-sama ngerti lah. Kalau di Malaysia, kesalahan kecil seperti menerobos marka atau rambu lalu lintas bisa berakibat tilang secara elektronik maupun kecelakaan yang cukup fatal sob. Lalu ketika di tol pun rambu seperti lajur kanan hanya untuk mendahului pun benar-benar diterapkan dengan baik. Nggak kayak di Indonesia nih yang memegang teguh kepercayaan bahwa ketika speed sudah maksimal, maka driver berhak stay di lajur paling kanan. Kalau di Malaysia, driver yang seperti itu bisa menyebabkan kecelakaan fatal atau minimal diomelin nih Sobat Modif. 4. Jangan jadi lane hogger. Nah, sekedar info aja nih sob, kecepatan maksimal di tol Malaysia tuh mencapai 110 km per jam loh. Dan menurut saya kecepatan segitu sudah sangat cukup untuk stay di lajur kiri atau tengah. Selain itu, pastikan juga ketika Sobat Modif ingin menyalip, selalu nyalakan lampu sein dan pastikan lajurnya clear. Driver Malaysia sangat tidak mentolerir menyalip mepet-mepet tanpa lampu sein ala-ala driver di Indonesia loh. Apalagi jadi lane hogger. Bahkan mobil sekelas Alphard aja patuh untuk kembali ke lajur tengah atau kiri ketika sudah tidak menyalip. Pokoknya dengan kecepatan segitu bisa dibilang menyetir di Malaysia tuh bebas stres nih. Jadi asalkan Sobat Modif patuh dengan batas maksimum kecepatan serta marka serta rambu lalu lintas, maka Sobat Modif bisa berkendara dengan nyaman, aman dan bebas tilang. Mantap. 5. Jangan main klakson. Tips kelima ketika Sobat Modif ingin berkendara di Malaysia adalah jangan bermain dengan klakson. Ya, ketika Sobat Modif lagi berkendara di Malaysia, jangan membawa kebiasaan di Indonesia atau di India ya. 14th of January every year we celebrate Kite Festival. Not only boys, all ladies. Untuk masyarakat Malaysia, penggunaan klakson itu sangat terbatas banget. Biasanya klakson sekecil apapun akan diartikan sebagai ajakan bertengkar, walau Sobat Modif membunyikannya hanya untuk memberikan tanda. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia sudah sangat patuh dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan penggunaan sein. Sehingga klakson yang Sobat Modif bunyikan secara tidak tepat bisa menandakan bahwa Sobat Modif mengajak berkelahi si driver Malaysia tersebut. Keren juga ya habit di sana.
Nah, itulah 5 tips berkendara di Malaysia. Sebenarnya di Malaysia pun ada aja pengendara yang aneh dan ngeyel. Misalnya pas udah malam nih, ada aja akamsi yang berkendara dengan tidak bertanggung jawab. Tapi persentasenya sangat kecil sob. Jadi asalkan Sobat Modif mengikuti tips dari saya, maka Sobat Modif bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Oke deh, sekian dulu untuk video kali ini. Like kalau suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe channel Hobi Modifikasi biar Sobat Modif nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.